Kita sekarang akan lihat makna yang kedua dari kematian Kristus. Kita kembali kepada kitab Roma 5 ayat yang ke-8. Tadi makna yang pertama sudah ya, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus itulah mati untuk kita. Sekarang kita lihat makna yang kedua dari kematian Kristus. Kematian Kristus adalah anugerah. Kenapa? Ketika kita masih berdosa, Dia sudah mati. Kita coba mundur pada ayat yang ke-6. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Karena kita masih berdosa, Tuhan mati loh. Kalau Tuhan mati karena Pak William udah jadi pendeta, itu bukan anugerah. Itu usaha, upah, Bapak Ibu. Anugerah itu sesuatu yang kita terima tanpa hasil usaha kita. Berkat itu usaha. Saudara gak kerja, saudara males gak ada usaha, saudara gak mungkin diberkati. Jadi berkat itu bukan anugerah, berkat itu usaha. Kesehatan, usaha. Karena harus ada upaya untuk saudara diberkati dan saudara sehat. Saudara harus olahraga, menjauhi makanan yang gak benar, saudara sehat. Makanya berkat dan sehat itu upah. Tapi keselamatan itu anugerah Bapak Ibu. Bukan kita gak upaya apa-apa. Bahkan Dia mati waktu kita masih berdosa. Loh kalau Dia mati waktu kita sudah jadi koordinator, sudah jadi aser. Oh itu bukan anugerah. Dia mati karena kita memang masih sudah baik. Tapi Dia mati ketika kita masih berdosa. Banyak orang tidak bisa memahami bahwa kematian Tuhan itu anugerah. Sehingga akhirnya menyepelekan. Suatu hari saya ingat di Jakarta. Saya jalan dengan teman saya, orang Kristen juga. Kita terlibat dalam satu omongan. Kalau nggak salah awalnya saya ngomong begini, Tuhan baik ya. Dia mati untuk kita loh, kita selamat loh. Dia juga ngomong, memang Tuhan tuh luar biasa. Tapi akhirnya dia ngomong begini, memang sudah sepantasnya lah dia lahir mati untuk kita. Wih. Saya mikir nih kelewatan juga ini. Ini kalau dulu nggak bertobat kita bisa berantem itu di situ saat itu juga Bapak Ibu. Saya ngomong ngawur kamu, itu anugerah. Kok sudah sepantasnya mati untuk kita, ngaco kamu. Anugerah Bapak Ibu. Kristus mati itu anugerah Pak. Mesti pakai ilustrasi juga untuk membantu kita memahami hal ini. Suatu hari, ini saya baca artikel Bapak Ibu. Waktu 98, Mei 98. Kerusuhan. Ada sebuah kisah yang cukup bikin saya sedih ketika saya membacanya. Jadi di Glodok. Entah ini benar apa enggak, saya enggak ngerti. Ada sebuah toko obat Cina, itu terlambat untuk menutup tokonya pada waktu kerusuhan itu. Akhirnya gerombolan perusuh itu masuk Pak, ke dalam toko obat Cina itu. Pemilik toko obat Cina itu punya satu istri dan 2 orang anak perempuan. Di depan matanya, 2 anak itu diperkosa. Dan kemudian istrinya diperkosa. 3 wanita yang paling dicintai dalam hidupnya, siang itu diperkosa di depan matanya. Tapi itu belum puncaknya Bapak Ibu. Di depan matanya juga, ketiga wanita yang dicintainya itu dibunuh satu persatu. Bapak itu gak kuat setelah kejadian itu. Dia gak bisa lagi buka toko obat Cina di Glodok. Karena hidup di Jakarta berarti hidup dengan memori-memori yang tidak bagus buat dia. Akhirnya dia pindah ke kota yang jauh. Meninggalkan Jakarta. Dan di tempat itu dia buka toko obat Cina juga. Tahun berjalan demi tahun. Sampai suatu hari dibawalah ke tokonya seorang laki-laki yang sudah hampir mati untuk diobati. Ketika dia lihat mukanya, dia gak bisa lupa. Ini laki-laki yang memperkosa dan membunuh anak dan istrinya. Dalam hatinya bergumul. Kalau saat itu dia ambil racun, dikasih kepada laki-laki ini, itu juga misi terlalu bagus Pak. Karena mengingat dosa laki-laki ini seperti apa. Begitu jahatnya. Dan juga kalau dikasih racun, orang juga gak ngerti. Orang udah hampir sakit keras, hampir mau mati. Kemudian dia berbalik ke belakang. Dia ambil sesuatu Bapak Ibu. Dia minumkan kepada laki-laki itu. Dan laki-laki itu sembuh. Hari itu bukan racun yang dikasih tapi obat.
itu anugerah. Dia harusnya pantasnya apa? Mati. Hari itu dia dapat obat bukan karena kelakuan baiknya, dia jahat kok. Tapi hari itu dia dapat anugerah. Gracia. Grasi, bahasa Indonesianya grasi. Hari itu laki-laki itu mendapat anugerah Bapak Ibu. Dia mendapat anugerah yang luar biasa. Bahwa dia diselamatkan. Ada seorang wanita dan seorang pria menikah. Awalnya miskin banget. Miskin banget. Akhirnya mereka pelan-pelan jual roti di pinggir jalan Bapak Ibu. Lama-lama home industry lumayan. Bikin roti juga Pak. Kemudian akhirnya jadi pabrik roti. Ya ampun Bapak Ibu, kayanya minta ampun. Kaya banget deh. Mereka dikaruniai 3 orang anak perempuan. Suatu hari, dia lanjut baru saya lanjut Pak. Saya tunggu-tungguan sama dia nih. Suatu hari Bapak Ibu, laki-laki itu kabur dengan sekretarisnya. Yang dijadiin istri mudanya Pak. Itu gak ninggalin WA, duit juga gak ditinggalin. Semua asetnya dijual jadi duit, ya kabur keluar kota. Hidup dengan istri mudanya. Meninggalkan teman perjuangannya sang istri dan anak-anaknya begitu aja. Tahun demi tahun berlalu, akhirnya Bapak Ibu, laki-laki ini sakit keras. Dan karena duitnya pakai berobat, akhirnya habis. Duitnya udah habis, istri mudanya kabur. Nah ini pesan juga buat bapak-bapak, kalau ada niat-niat seperti itu dipikir dulu Pak. Nanti kalau duitnya habis pasti ditinggal kabur. Ya namanya istri muda, mau sama yang tua karena mungkin ya begitulah ya. Tawa dia. Ketika ditinggalkan oleh istrinya, hal itu terdengar oleh istri tua dan anak-anaknya. Akhirnya, tanpa merasa dizolimi oleh ayahnya dan suaminya, seperti ayahnya gak ada dosa, itu dijemput Pak. Dibawa ke rumah dan dibawa ke dokter. Dokternya ngomong begini, Bu, bawa pulang ke rumah aja. Ibu taruh rumah sakit percuma, Bapak udah parah. Jadi kalau di rumah, mendingan ibu sama anak-anak bisa kumpul. Karena waktu Bapak sudah gak parah. Ditanya sama ibunya, kira-kira berapa lama Dok? Ya mungkin 2-3 minggu lah. Dibawa ke rumah dong. Waduh Bapak Ibu, di rumah itu dirawat, udah diranjang. Segala kegiatan buang yang kecil sama yang besar diranjang juga semua. Dimandiin juga diranjang. Dan istri dan anak-anaknya itu memperlakukan bapaknya kayak bapaknya gak punya dosa. Seminggu, 2 minggu, 3 minggu gak mati-mati Bapak Ibu. Nah maksudnya kan ini loh, ngerawat orang sakit gak gampang gitu kan. Setahun gak mati Bapak Ibu. 2 tahun gak mati Bapak Ibu. Tetap istri itu menyayangi dengan anak-anaknya. Sehingga ketika istrinya menyuapkan sesendok air putih ke mulut suaminya ini. Suami ini merasa tidak layak menerima kebaikan seperti itu. Dia mengerti itu anugerah. Istrinya memperlakukan seperti itu anugerah. Setelah apa yang telah diperbuat kepada istri dan anak-anaknya, dia sebetulnya tidak layak mendapat kebaikan seperti itu. Sehingga sesendok air putih yang masuk ke mulutnya membuatnya itu menangis. Karena ada rasa ketidaklayakan. Dan membuat hatinya mengucap syukur. Karena dia merasa, aduh sudah terlalu baik aku dibawa ke sini. Masih lagi terima kebaikan-kebaikan seperti ini. Artinya begini. Kalau hari ini kita memaknai bahwa kematian Kristus adalah anugerah untuk kita. Maka perasaan itu selalu disertai dengan rasa ketidaklayakan itu. Sehingga hanya untuk kebaikan-kebaikan kecil. Kita ini bisa nangis loh Bapak Ibu. Bapak Ibu bangun pagi, seger, ketemu istri, dibikinin kopi. Itu sudah bisa membuat kita nangis.
Karena kita merasa nggak layak. Aduh Tuhan, kamu mati buat aku aja. Anugerah. Apalagi kamu misi baik. Kasih umur panjang, kesehatan. Gak layak aku Tuhan. Tapi coba lihat hari ini hidup kita. Apakah kita punya perasaan ketidaklayakan itu? Jangankan menghargai kebaikan Tuhan yang kecil. Bahkan yang besar pun kita merasa belum cukup. Kita cari lagi yang besar, yang besar, yang besar. Betul gak Bapak Ibu? Seolah-olah kematian Kristus tidak cukup untuk kita. Saya mau katakan Bapak Ibu. Hari ini kita anugerah. Yesus mati anugerah. Harusnya sehingga untuk setiap kebaikan yang kecil dari Tuhan. Harusnya kita nangis. Harusnya kita merasa lo gak layak. Kamu udah mati untuk aku. Aku harusnya gak layak. Aku diberkati seperti ini. Bisa ke gereja. Bisa punya seperti ini. Tapi kita bahkan jauh dari hal-hal seperti itu. Bahkan seolah-olah kematian Kristus gak ada. Bukan anugerah untuk kita. Katakan amin. Nah, berarti gak berani. Katakan amin dulu Bapak Ibu. Kita seperti itu. Kita tidak pernah mengerti bahwa itu anugerah. Oh jelas dong. Kalau saudara ngerti itu anugerah. Bapak Ibu, kita tidak akan datang ke gereja minta berkat, mujizat, perlindungan. Kita akan malu dengan hal-hal seperti itu. Karena kita merasa dia mati untuk kita. Sudah cukup, finish untuk menyelesaikan itu semua. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Saya mau sebagai ayat terakhir kita diperlihatkan Lukas 23 ayat 43. Kata Yesus kepadanya, kepada salah seorang penjahat di sebelahnya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Anugerah, penjahat, kita penjahat Bapak Ibu. Dia mati waktu kita masih dalam dosa. Kita mati waktu kita masih gak baik. Sama. Anugerah. Siang hari ini saya berharap kita semua memaknai kematian Kristus di kayu salib. Makna yang pertama adalah kematian Tuhan Yesus. Bukti yang tidak terbantahkan dari kasih Allah yang begitu besar kepada manusia. Hari ini please berhenti membuktikan Tuhan mengasihi kita dengan cara-cara, oh dia harus memberkati saya, melindungi saya, meluputkan saya. Hal-hal itu terlalu kecil Bapak Ibu. Terlalu kecil, kurang besar untuk membuktikan dia mengasihi kita. Bukti yang terbesar yang tidak bisa dibantah adalah ketika dia menyerahkan putranya mati untuk kita hidup. Itu makna pertama. Dan makna yang kedua adalah kematian Yesus di kayu salib adalah anugerah. Ketika kita mengerti hal ini, maka hidup kita akan disertai dengan perasaan tidak layak. Bahkan untuk menerima kebaikan-kebaikan terkecil pun dari Tuhan. Karena kita merasa Tuhan sudah terlalu baik. Dia sudah mati untuk kita. Kita gak layak. Bahkan untuk menerima yang terkecil ini tidak layak. Hari ini berhenti untuk mencari hal-hal yang besar lagi. Yang besar sudah diselesaikan 2000 tahun yang lalu di kayu salib. Saya berharap hari ini kita memaknai kematian Tuhan di kayu salib. Sehingga kita mengerti nilai kematian itu di kayu salib. Sehingga kita menghargai kematian Tuhan di kayu salib. Dan next year saya berharap Jumat Agung dan Paskah bukan long weekend lagi untuk kita. Firman ini memberkati kita semua dan saya percaya akan membantu kita untuk merubah cara hidup kita sebagai orang yang ngerti bahwa Tuhan mati di kayu salib karena dia begitu mengasihi kita dan itu adalah anugerah.